Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Pak Ketua Umum IJMI Orwil Jawa Tengah, Profesor Dr. Surati, MS. Yang saya hormati Profesor Dr. Zainal Mutakin. Yang saya hormati Dr. Zulfa. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang tergabung di dalam webinar Zoom ini maupun yang tergabung dalam channel IJMI Orwil TV di YouTube. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam diskusi rutin. Ini adalah kali kedua diskusi kita mengenai tidak jauh-jauh dari COVID. Setelah beberapa pekan yang lalu kita mendiskusikan mengenai dari berbagai sudut temanya, dan kali ini akan kita fokus pada upaya-upaya yang lebih detail mengenai penuturan lah begitu dari mereka yang pernah punya pengalaman dalam penanganan ini. Dan sesuai dengan rencana bahwa kita akan menghadirkan 3 narasumber kita. Yang pertama nanti adalah Profesor Dr. Zainal Mutakin PhD, spesialis bedah syaraf. Yang kedua adalah Dr. Ahmad Zulfa, MSI Med, spesialis andrologi dan magister kesehatan, serta Dr. Muhammad Nasih. Dan nanti kami akan memberi kesempatan juga kepada Dr. Mas Rifan untuk ikut memberi sumbang saran maupun pendapat di kali ini. Pemaparan dari Dr. Ahmad Zulfa, baranglah 10 menit. Pak Dokter ya, saya silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Zulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya sudah tampil belum? Ya, sudah. tampil. Sudah ya. Agak di Zoom, okay. Di Zoom. Iya. Ya, pandemi coronavirus. Kita mulai sekarang ya segera, karena yang akan saya jelaskan ini, karena wilayah IJMI kan wilayah orang cendekia, jadi ngomongnya agak berat dikit ini. Jadi, COVID itu disebut sebagai pneumonia coronavirus disease, ya mungkin orang bilang peradangan paru gitu ya, di awal-awalnya dulu. Timbul ketika bulan Desember ya, akhir bulan Desember 2019 di Wuhan, Cina. Ini kenapa disebut corona? Karena coronavirus, karena virusnya ini mempunyai mahkota. Nah, muncul pertama kali di Wuhan akhir tahun kemarin, 31 Desember 2019, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kita tentu akan bertanya-tanya karena banyak sekali perubahan-perubahan dari polisi pemerintah ataupun Departemen Kesehatan ataupun WHO terkait dengan pencegahan. Kenapa berubah-berubah? Mungkin inilah penyebabnya. Nah, kalau kita lihat di sini, hampir seluruh wilayah di dunia ini terkena. Seluruh wilayah dunia, makanya WHO menetapkan ini sebagai pandemi. Jadi pandemi itu bukan masalah berat ringannya penyakit, tetapi tentang seberapa luas penyakit itu menyebar. Kalau disebut pandemi, pan itu artinya ke seluruh dunia. Gitu. Jadi bukan masalah berat ringannya. Nah, kalau kita lihat ini situasi global, justru yang paling berat itu Amerika malah. Paling berat Amerika, kemudian disusul dengan Eropa, Mediterania, kemudian baru Southeast Asia. Southeast Asia justru mungkin tidak banyak gitu ya. Kalau kita lihat warna-warna gitu, yang paling tinggi kuning ini Amerika. Itu yang tinggi. Nah, ini biang keroknya adalah bentuknya seperti ini. Ada membrannya yang
virus ini adalah virus yang RNA. RNA itu dia tidak bisa mereplikasi atau membelah diri kalau tidak punya host. Jadi dia perlu host untuk bisa berkembang. Ini kalau kita lihat, ya virusnya seperti ini. Ukurannya 120 nano, kecil sekali, 120 nano. Nah kalau diperbesar sekian juta kali ya bentuknya akan seperti ini. Biru-biru di sini adalah RNA-nya, kuning-kuning itu adalah RNA-nya. Nah, virus ini kalau kita mulai dari sini, kalau masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan diterima oleh reseptor. Yang menerima tubuh kita itu ada reseptornya. Nah, reseptor ini khusus. Reseptornya khusus sehingga organ-organ yang terkena, kalau reseptornya semakin kecil, artinya semakin spesifik, organ yang terkena akan semakin kecil. Masuk dalam tubuh, kemudian dia akan bergabung dengan sel di dalam tubuh, dan di dalam tubuh ini dia membuka kapsulnya, kemudian ikut membelah di dalam, memanfaatkan properti yang ada di sel kita. Nah, makanya kalau sel tubuh kita kuat, imun kita kuat, kita bisa melawan virus ini. Nah, ketika dia bisa membelah banyak di dalam sel tubuh kita, maka dia bereplikasi cepat sekali. Dan akhirnya sel kita yang kalah. Kemudian akhirnya sel kita pecah. Memanfaatkan sel kita pecah gitu, sehingga sel itu akan rusak. Nah, makanya kalau sel tubuh kita kuat, imun kita kuat, kita bisa melawan. Nah, kita melihat bahwa strain virus corona yang ada di Wuhan kemarin itu sudah mengalami perkembangan, sudah bermutasi bermacam-macam. Dan ini ada yang tipe A. Tipe A ini yang paling dekat dengan tipe virus yang ada di Wuhan, di mana gejalanya khas sekali, yaitu panas, kemudian ada gejala batuk, ada gejala sulit menelan, dan nanti akhirnya akan memberat menjadi pneumonia dan gagal napas. Ini virus yang tipe A yang mendekati di Wuhan itu, yang masih dekati aslinya, tapi dia bisa berkembang ke tipe B dan tipe C. Ini anak-anak turunannya lah yang mengalami mutasi. Bedanya apa? Nah, ini kita akan lihat. Karena sekarang ini kenapa banyak OTG, kenapa banyak ODP gitu kan ya. Nah, seberapa banyak, tadi sudah Pak Ketua bilang bahwa bagaimana menentukan daerah merah dan hijau ini. Padahal kalau nggak dites mungkin orang itu sehat, tapi kalau orang sehat itu dites, kemungkinan dia juga mengalami positif coronavirus. Nah, kita lihat di sini tipe-tipenya. Tipe di Eropa itu campur antara tipe A dan tipe B. Tipe A itu yang berat. Sehingga banyak berjatuhan yang termasuk di Amerika, kita lihat di sini, USA itu tipenya A, sehingga banyak kasus kematian di sana. Ini masih tinggi kematian di Amerika. Padahal kita tahu negara sana kan lebih maju daripada Indonesia, tetapi angka kematiannya tidak lebih rendah daripada Indonesia. Bahkan sekarang call for help itu kayaknya. Beda dengan Kanada yang tipe B. Nah, kalau kita lihat di sini, di Singapura, Indonesia itu tipe C, tipe yang sedikit lunak, Artinya makanya banyak dari kita yang masih jalan-jalan, lalu nggak apa-apa, wong sehat aja kok. Tapi dia berpotensi untuk menularkan. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Jadi tipe-tipe virus corona ini sebenarnya tidak hanya 3, tapi yang dominan itu 3 ini. Nah, kalau kita melihat diagnosis pasti itu adalah dengan PCR kan, dilihat kromosomnya lah, RNA-nya. Besarnya itu enggak kecil sekali sih, sebenarnya hanya 30.000 pasangan basa. 30.000. Bandingkan dengan manusia itu satu selnya saja
itu terdiri dari 30.000 gen atau 6 miliar pasangan basa. Satu selnya ya, manusia satu selnya 6 miliar pasangan basa. Kalau ini hanya 30.000, jadi sangat kecil. Dengan sel tubuh manusia itu sepersekiannya, 6 miliar dibandingkan dengan 30.000, jadi sangat kecil. Makanya kalau pakai masker yang bisa 100% menolak virus ini, ya kita mungkin kesusahan bernafas. Karena apa? Karena berarti masker yang kita pakai harus tidak punya pori. Lah kalau tidak punya pori, kitanya yang nggak bisa nafas. Nah ini. Nah, tadi kita sudah bilang bahwa untuk bisa menimbulkan sakit, dia butuh reseptor. Lah, salah satu reseptor adalah ACE tipe 2. ACE tipe 2. Nah, nanti ini nggak akan kita bicarakan. Yang jelas ada reseptor khusus di situ. Nah, reseptor itu, kalau kita lihat, reseptor itu bekerja di mana? Yang paling banyak reseptor itu ada di paru-paru. Makanya virus ini banyak menimbulkan kelainan di paru-paru. Tapi jangan lupa bahwa ada organ lain yang punya reseptor yang sama. Yang pertama, yang setelah paru-paru adalah testis. Makanya jangan heran, kemarin waktu di webinar yang pertama, ada kasus justru nyerinya nyeri testis, nyeri kemaluannya. Setelah diperiksa ternyata coronavirus. Kenapa? Karena memang dia mempunyai reseptor yang sama dengan apa yang ada di paru-paru. Kemudian juga ada fallopian tube, ini istilahnya tuba fallopi, saluran telur. Kemudian ada di perut, di duodenum itu usus halus, di salivary gland itu kelenjar ludah, small intestine itu di usus halus, endometrium, di otak ada, di hati ada, di prostat ada, pankreas ada, liver ada. Jadi ini semua yang berpotensi untuk terkena coronavirus. Nah, ini kita tidak berpikir lagi hanya masalah sakit saluran pernapasan saja sekarang ini, tapi sakit yang meliputi ini, hampir di seluruh tubuh terkena ini. Virus corona ini hampir mirip dengan virus-virus lain, termasuk dengan herpes, HPV itu, human papillomavirus, Zika virus, HIV, chlamydia, dengue. Jadi kalau ada orang saat ini sakit demam berdarah, nah kebetulan Indonesia saat ini sedang musimnya demam berdarah, bisa jadi itu juga karena coronavirus. Sakit herpes yang melenting-melenting di kulit itu, yang ada air-airnya kayak cacar itu juga bisa jadi kemungkinan adalah terkena coronavirus. Nah, masalah berat ringannya tadi tergantung dari imunitas kita. Nah ini, rantai infeksinya. Infectious agennya jelas itu SARS-CoV. Reservoirnya kita, manusia ini sebagai reservoir. Karena kalau kuman ini nempel di kita, kita bisa menyebarkan. Makanya yang harus dikerangkeng itu kitanya, supaya tidak menyebarkan. Karena kita nggak tahu kita ini positif atau enggak. Walaupun kita sehat, kita belum tentu negatif. Bisa jadi kita positif. Apakah hewan menularkan? Yang sudah dikenali adalah kelelawar. Hewan lain belum, tapi jangan lupa bahwa di Amerika, harimau saja yang di kebun binatang itu sudah terdeteksi mempunyai coronavirus yang positif, hewan. Nah, bagaimana dia menularkan? Portal exit-nya melalui sekresi droplet. Antara lain, droplet itu kalau kita bersin, nyiprat lah ya bahasa Jawanya, nyiprat. Cairan tubuh kita nyiprat. Itu dari tubuh kita. Model transmisinya langsung, jadi kayak orang flu, dekat orang flu, terkena, jadi ketularan. Tetapi jangan dibandingkan dengan flu biasa, karena droplet ini droplet yang mikro, yang kecil sekali, sehingga droplet ini melayang di udara. Maka banyak diduga apakah ini melalui udara bisa menular. Ini sedang diteliti, karena
walaupun itunya secara droplet, tetapi yang ditularkan itu saking kecilnya sehingga bisa melayang di dalam udara. Ini yang patut diwaspadai. Cara masuknya gimana? Cara masuknya adalah yang melalui mukosa. Kulit sehat nggak akan dimasuki. Kita kulit sehat nggak akan dimasuki, tapi yang akan dimasuki mukosa. Mukosa itu pertama yang daerah muka yang sering terkena mata. Makanya dokter-dokter memakai Google, kacamata Google walaupun nggak minus ya. Kemudian hidung, kemudian mulut. Nah, maka kita jangan sering-sering atau hindari menyentuh 3 bagian itu supaya kalaupun kita kena kumannya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini gejala-gejalanya. Ini sudah yang di awal lebih ke arah pneumonia. Pneumonia itu kayak radang paru gitu ya. Ada juga dengan diare, ada juga dengan urtikaria itu gatal-gatal di kulit. Ada juga atopik dermatitis, jadi dermatitis itu radang di kulit gitu ya. Macam-macam sekali. Organ yang terkena tadi sudah saya sampaikan, banyak yang terkena. Nah, pada waktu awal imun kita ini sisi kiri, separuh kiri, kalau kita terkena infeksi, imun kita yang akan bekerja. Kalau dia imun kita bisa melawan, maka ya selesai. Kita cuma punya antibodi dan virusnya hilang sendiri. Kira-kira 14 hari. Tapi kalau tidak bisa, maka virus ini akan yang menang virusnya. Ini mirip dengan virus HIV, karena dia masuk ke dalam sel, dan sel yang dimasuki itu sel-sel imun justru malah, kalau imunnya kalah. Nah, kalau sel imunnya kalah, justru sel imunnya yang akan dimasuki oleh virusnya, dan ini akan menjadi penyakit yang sangat berat, sehingga orang tersebut akan terancam jiwanya. Nah, tanda-tandanya, ini tanda-tanda yang gampangannya, tanda-tanda generik awal dulu. Walaupun sekarang sudah tidak khas seperti ini. Batuk, pilek, nyeri otot, sakit tenggorokan, demam. Makanya kalau kita dulu di awal-awal mau masuk rumah sakit, mau masuk kantor, mau masuk di tempat-tempat umum, pakai termogan, ya kan? Pakai termogan ini hangat atau enggak? Kalau hangat nggak boleh atau di screening. Sekarang termogan nggak bisa lagi dipakai untuk screening karena banyak sekali yang tidak panas, tidak batuk, tidak pilek. Gejalanya sungguh tidak khas. Mau periksanya justru ke dokter kandungan karena masalah kandungan gitu kan, nyeri perut, menstruasi dan sebagainya. Ini makanya sudah bergeser. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah dengan dekat-dekat orang yang memang tampak sakit apapun. Yang paling utama kalau saya sendiri lebih pada jangan sering menyentuh mata, gosok-gosok, gatel gitu ya, hidung, utik-utik, gatel gitu, atau menyentuh mulut. Ini yang harus kita jaga. Apalagi kalau kita sedang berada di luar. Nah, dengan masker kita bisa menjaga itu, tapi banyak orang pakai masker, tapi malah justru menyentuh bagian luar maskernya, di mana bagian luar itu kan justru malah yang terpapar. Menyentuh itu, kemudian kita tanpa cuci tangan, makan, nanti masuklah kuman atau virus itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Bersihkan di rumah itu barang-barang yang sering disentuh. Handle-handle pintu, handle-handle apa? Kalau kita rumahnya tingkat ya railing itu dibersihkan gitu ya. Yang sering disentuh kita bersihkan. Dengan apa membersihkannya? Dengan larutan klorin. Paling gampang klorin. Kalau nggak punya ya ada mereknya, pokoknya semacam Baiklin lah ya. Dilap aja, dilap. Kalau kita bisa nyemprot ya semprot, tapi terus habis itu dilap. Kalau barang-barang rumah tangga. Tapi kalau lantai ya dipel. Bisa disemprotkan. Sekarang banyak penyemprotan, minta tolong ke pemerintah daerah bisa, ke PMI bisa, bahkan Undip pun menyediakan tenaganya. Pakai masker, karena masker kain biasa bisa menghambat 72% kuman.
Kalau masker yang double dan bisa dipakai isinya dengan disisipi tisu dapur ya, bukan tisu wajah, itu bisa 95% menjaganya. Makanya kalau kita keluar, mau nggak mau harus pakai masker. Mulai hari ini pemerintah sudah mencanangkan PKM, pembatasan kegiatan massa, dan keluar itu kalau nggak pakai masker kena denda. Yang nggak tahu nanti dendanya bentuknya seperti apa. Nah, pola hidup sehat di sini adalah lebih ke arah meningkatkan imun. Cuci tangan yang bagus adalah dengan sabun dan air mengalir. Kenapa sabun? Karena virus ini dindingnya seperti lemak. Kalau tangan kita habis masak, terkena gorengan atau lemak-lemak itu, paling gampang hilang kan dengan sabun. Makanya kita cuci tangan dengan sabun biasa saja, pokoknya sabun. Mau sabun cuci tangan, mau sabun tubuh, mau sabun apapun bisa. Kalau ada air mengalir itu lebih bagus, karena sekaligus buang virusnya. Nah ini. Kemudian etika. Etika ini kalau kita tahu, itu kalau ngomong sama orang ya jangan deket-deket. Kalau dekat otomatis kita akan nyemprotkan ludah kita, atau kita kena semprot ludah kita. Jadi norma-norma yang seperti itu yang harus dicanangkan. Memakai masker itu, my masker protect you and your masker protect me. Jadi saling protek-protekan gitu ya. Saling menjaga artinya gitu. Makanya jangan gagah-gagahan, nggak usah pakai masker, nggak sakit kok. Enggak, belum tentu. Kalau nanti dia sebenarnya positif, terkena orang yang imunnya turun, maka orang yang terkena ini yang sakit. Gunakan masker, tutup mulut dan hidung kalau bersin di rumah ya, walaupun di rumah. Dengan tisu lebih baik, cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Kalau keluar, kita bisa membawa hand sanitizer, kalau keluar saja. Tapi kalau di dalam rumah, mending kita cuci tangan saja. Sering-sering kalau habis kerja bersih-bersih atau megang apa banyak, terus mau makan atau apa, cuci tangan dulu. Atau kalau mau mata terasa gatal, hidung terasa gatal, cuci tangan dulu baru garuk-garuk. Ini yang kadang-kadang sering kita lupa. Dan habis bersin apa-apa, jangan kemudian ditaruh di meja, tapi langsung dibuang di tempat sampah. Begitu pula masker kita yang habis kita pakai dari luar. Jangan kemudian ditaruh di ini, nanti tak pakai lagi. Ya jangan. Kalau bisa buang, kalau itu masker kain, langsung dicelup di air sabun. Jadi kita sediakan di situ ember dengan air sabun, langsung dicelupkan situ. Jadi kita mungkin punya masker kain 3, per orangnya 3, jadi bisa gonta-ganti gitu ya. Ini yang bisa mencegah itu. Nah, cuci tangan, ini cuci tangan tepung selasi puput lah ya. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci jari, putar-putar ibu jari, putar-putar telapak tangan. Ini pokoknya 6 langkah cuci tangan ini. Kalau petugas medis mungkin sudah biasa, tetapi untuk orang awam ini mungkin bisa dibiasakan. Karena dengan inilah maka kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya memang terbatas. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zulfa. Kita memberi kesempatan ya kepada audiens ya, sambil nanti disinggung pertanyaan-pertanyaan yang sebagian telah saya sampaikan tadi. Saya persilakan kepada partisipan yang ada di forum ini untuk menanyakan atau bertanya, atau langsung saja Dr. Zulfa ini dari Medan ada menanyakan, benarkah udara sebagai media penyebaran? Apakah handle ini misalnya tadi Pak Mas Rifan juga sudah didetailkan tadi, tapi apakah coba pakai sabun biasa yang dikonotasi bisa menghapus atau membunuh virusnya gitu ya, ataukah harus melalui hand sanitizer
gitu ya, atau cukup sabun yang secara rutin misalnya begitu. Lalu yang kedua ada pertanyaan lagi nih, aduh kalau tadi disebut tidak hanya pneumonia ya di paru-paru, maaf kalau istilah saya karena saya awam sekali, itu testis ya. Aduh ini ada yang bertanya, ini gawat ini kalau udah testis, karena itu satu-satunya barang yang kita punya. Silakan dulu sebelum ke Pak Nasir nanti. Silakan Pak Dokter. Ya, Mas Nuwun. Terima kasih pertanyaannya, menarik sekali. Yang pertama kan pertanyaan adalah bisakah menularkan melalui udara gitu ya? Ya. Ya sebenarnya itu prinsipnya droplet. Droplet itu kan nempel dari cairan mulut kita nempel ke orang. Nah masalahnya droplet itu mikro kecil. Kalau ngomong biasa, tidak ada angin, tidak ada hawa di ruangan biasa, itu jaraknya sekitar 1,5 meter. Itu droplet masih bisa mencapai, tapi kalau lebih jauh lagi dropletnya sudah jatuh. Tapi penelitian di Belanda pada orang-orang yang OTG positif naik motor atau sepeda yang dia kemudian bersin atau batuk itu bisa sampai 8-20 meter dia mengeluarkan dropletnya itu. Sehingga orang-orang yang misalnya di kita kan banyak masih naik motor dan tidak pakai masker, kemudian kita naik motor juga dan tidak pakai masker misalnya, yang di depan ini batuk atau bersin, jaraknya cukup jauh 5 meter atau 10 meter, kita di belakangnya kita tetap berisiko terkena. Nah, ini memang bukan melalui udara murni, tapi droplet itu melayang-layang sampai jauh gitu kalau itu ada pergerakan. Tapi memang 1,5 meter itu kalau dalam ruangan yang tenang gitu ya, tenang. Ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Makanya mau nggak mau sehat atau sakit kalau keluar tetap harus pakai masker, ya. Nah itu monggo silahkan diinterpretasi apakah udara menularkan atau enggak, karena ini memang faktanya seperti itu. Kemudian membersihkan handle pintu dan sebagainya. Ini dilakukan penelitian beberapa, tergantung dengan kesibukan dan seberapa sering daerah itu terkena orang baru. Kalau itu di tempat umum, ya membersihkannya tiap hari. Di tempat umum harus bahkan ada yang merekomendasikan sehari 2 kali dibersihkan. Karena membersihkannya cukup memang disemprot kemudian dilap, harus ada proses ngelapnya gitu, sehingga merata masuk ke gampangannya masuk ke pori-pori dari handle tersebut sehingga membunuhnya, dan itu pun harus didiamkan ada waktu kira-kira minimal 20 detik, tidak langsung dilap gitu ya, disemprot, tidak langsung dilap, kemudian baru dilakukan pengelapan, itu baru efektif, dan itu memang harus dilakukan berulang. Nah, Pak Mas Irfan tadi berulangnya berapa lama? Ini perlu penelitian lagi, karena kalau di tempat-tempat ramai, di tempat-tempat umum di mana orang bergantian, misalnya pintu masuk sebuah kantor di mana dalamnya AC kan pasti selalu tertutup. Nah, pasti kan setiap orang mau masuk memegang handle itu. Nah, ini apakah perlu tiap berapa jam gitu? Itu yang belum Dokter, kalau pakai sabun biasa bisa nggak? Tanpa harus semprot, harus. Kemudian membersihkannya bisa dengan yang paling gampang larutan klorin. Klorin kan banyak lah ya, pemutih pakaian itu klorin biasanya. Itu kalau nggak punya pakai alkohol. Kalau masih nggak punya juga pakai sabun bisa. Cuman sabun ya harus tadi tidak hanya nyemprotnya, tergantung nyemprotnya itu. Pada prinsipnya memang tetap bisa membunuh, tetapi harus seluruh permukaannya terkena cairan sabun tersebut. Ya bisa dengan air sabun. Tapi ya nanti kalau di handle kemudian di daerah-daerah yang dilewati orang ya licin
sebersih mungkin gitu. Iya, iya. Jadi malah meninggalnya bukan karena droplet, meninggalnya karena kepleset. Iya, iya. Terima kasih.